Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwatal iman, kaum muslimin wal muslimat jamaah Ihyanuddin Masjid An-Naba yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah di kesempatan malam hari ini kita dapat bermajlis kembali di majlis ilmu, majlis hadis Rasulullah SAW. Karena yang kita bahas adalah sabda-sabda beliau, hadis-hadis Nabi yang dikumpulkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Bulughul Maram. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita di kesempatan malam hari ini, melanjutkan bab zuhdi wal wara'. Kita sudah masuk pada bab zuhud dan wara'. Sudah ada dua bab yang kita selesaikan dalam Kitabul Jami. Pertama adalah babul adab, yang kedua adalah babul birri wasilah. Babul adab, bab tentang adab. Babul birri wasilah, bab tentang kebaikan dan silaturahim. Sedangkan bab yang ketiga, bab zuhdi wal wara', bab tentang zuhud dan wara'. Zuhud itu sudah dibahas ya. Zuhud itu meninggalkan apa yang berlebih dari dunia. Itu namanya zuhud. Banyak yang salah mempersepsikan zuhud seolah-olah dipahami lari dari dunia, ya. Lari dari dunia, tidak menjauh dari dunia, padahal bukan seperti itu ya makna zuhud yang sebenarnya. Zuhud yang sebenarnya adalah tarkul fadl minat dunia, meninggalkan yang berlebih dari dunia, mengambil secukupnya. Kalau kita perhatikan contoh orang-orang yang zuhud, Rasulullah. Rasulullah itu adalah orang yang paling zuhud. Kemudian siapa lagi? Abu Bakar. Para sahabat Nabi, Abu Bakar itu orang yang zuhud. Abu Bakar pernah berdoa, ya Allah, berikanlah, jadikanlah dunia di tanganku, jangan engkau jadikan dunia di dalam hatiku. Nah, kira-kira gambaran zuhud itu seperti itu. Jadi dunia hanya di genggaman tangan, tidak masuk ke dalam hati. Jadi orang-orang yang punya kesempatan untuk bersikap zuhud itu adalah orang-orang yang diberikan kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kelebihannya itu dia masih tetap bersikap zuhud, hanya mengambil ya secukupnya dari dunia. Jadi orang-orang yang punya kesempatan zuhud itu orang-orang kaya. Orang-orang yang diuji dengan kefakiran, jangan bilang zuhud, ya. Apa yang dizuhudi? Kalau orang-orang yang diuji dengan kefakiran, dengan kemiskinan, itu bukan zuhud. Ya, tapi
payung yang harus dipakainya adalah qanaah, itu kira-kira ya, qanaah. Nah, karena itu kalau kita perhatikan contoh-contoh orang zuhud itu ya seperti Rasulullah, Abu Bakar, Utsman, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, 10 sahabat yang dijamin masuk surga, al-mubasysyaruna bil jannah, 10 sahabat yang dijamin masuk surga, 9 diantaranya itu orang-orang kaya, ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas, Ubaidah, ya, Abu Ubaidah bin Jarrah dan seterusnya. Satu saja yang bukan orang kaya, cuma satu, siapa? Ali bin Abi Thalib, ya, cuma Ali saja. Ya, tapi Ali sebagai orang yang disebutkan sebagai babul ilmi, katanya pintunya ilmu. Baik, hadis yang pertama kemarin sudah kita bahas, ya, diawali bab zuhud dan waro ini, ya, dengan hadis yang pertama tentang halal dan haram. Innal halala bayyinun wal harama bayyinun. Yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas. Kalau waro, ya, zuhud itu tadi meninggalkan yang berlebih dari dunia, sedangkan waro, ya, meninggalkan, ya, yang meninggalkan yang tidak, yang bukan haram, takut terjatuh pada yang haram. Itu waro. Hati-hati, kehati-hatian. Ya, sesuatu itu bukan haram tapi dia tinggalkan, kenapa? Takut nanti terjerumus kepada yang haram. Nah, itu namanya waro, ya, meninggalkan sesuatu karena takut terjatuh kepada yang haram. Baik, ya, hadis yang pertama sudah kita bahas. Di akhir hadis tentang halal dan haram ini, Rasulullah SAW menutup dengan ungkapan ala wa inna fil jasadi mudghah idza shalahat shalahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Ingatlah dan ingatlah bahwa sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal daging yang apabila baik maka seluruh tubuh baik, apabila rusak maka rusaklah seluruhnya. Ingatlah, yang dimaksud segumpal daging itu adalah al-qalbu, hati, ya, hati manusia sebagai sesuatu yang menentukan, ya, karena hati itu menjadi medan pertempuran antara provokator kebaikan dengan provokator keburukan. Ya, di dalam kitab Minhajul Qasidin, ya, itu dijelaskan di sana. Kitab Minhajul Qasidin ini ringkasan dari kitab Ihya Ulumuddin, ya, Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali diringkas menjadi Minhajul Qasidin oleh Ibnul Jauzi. Kemudian diringkas lagi, Minhajul Qasidin diringkas lagi oleh Ibnu Qudamah, jadi Mukhtasar Minhajul Qasidin. Nah, di sana, ya, dijelaskan bagaimana hati selalu menjadi medan pertempuran antara setan, ya, dengan malaikat, ya, yang selalu memprovokasi keburukan, ya, dan yang mengajak kepada kebaikan, ya, itu hati al-qalb. Yang kalah akan tersingkir, ya. Yang kalah dari medan pertempuran itu akan tersingkir. Nah, oleh karena itu, ya, hati disebut al-qalbu, qalb yang artinya mudah bolak-balik, ya, qalb. Kenapa hati dinamai qalbun? Qallaba yuqallibu, bolak-balik, karena begitu cepatnya hati, ya, bolak-balik. Rasulullah SAW mengajari doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala
diri. Sabit qalbi ala ta'ati. Wahai zat yang membolak-balikan hati. Allah yang membolak-balikan hati manusia. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi hadis yang pertama ya, bagaimana Rasulullah SAW mengingatkan tentang halal dan haram, semuanya itu sudah jelas ya, tidak ada yang tidak dijelaskan. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun ya, wa bainahuma mushtabihat. Ya, di antara keduanya ada umurun mustabihat, ya, ada perkara-perkara yang syubhat. Bagaimana kemudian ya, perkara-perkara haram ini bisa mempengaruhi al-qalb, ya, bisa mempengaruhi hati. Ya, sehingga Rasulullah SAW ya, menutupnya dengan mengingatkan, ingat, awas, di dalam jasad, di dalam tubuh ada segumpal daging, apabila baik maka baiklah seluruh tubuh, dan apabila rusak maka rusaklah seluruh anggota tubuh. Itulah yang disebut dengan hati. Baik, kita lanjutkan hadis yang berikutnya ya, hadis yang kedua. Hadisnya an Abi Hurairah ya, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi kepadanya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'isa abdud dinar wad dirhami wal qatifati in u'tiya radiya wa in lam yu'ta lam yarda. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ta'isa abdud dinar, ta'isa celaka. Ya, maksudnya kata at-ta'su, celaka bermakna kebinasaan, ketergelinciran, keterjatuhan, keburukan, ya, keterpurukan. Yang dimaksud di sini adalah doa keburukan, ya, ta'isa, celaka, ya, binasa. Siapa? Jadi ini doa yang didoakan siapa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, abdud dinar wal dirham wal qatifah. Ya, yang dimaksud di sini adalah doa keburukan terhadap hamba dinar, dirham, ya, hamba qatifah. Ya, qatifah itu pakaian kain yang tebal. Ya. Abdul dinar wa dirham wal qatifah, hamba dinar, hamba dirham. Ya, maksudnya adalah orang yang diperbudak oleh harta kekayaan dunia sehingga memuja dirham, dinar, dan pakaian atau kain yang tebal, dan mencurahkan puncak kecintaan dan tujuannya kepada dinar, dirham, dan pakaian tersebut. Lebih jauh kemudian Rasulullah SAW menjelaskan sifatnya, dijelaskan in u'tiya radiya, jika diberi dia ridha, maksudnya jika datang kepadanya dinar, dirham, dan kain tebal pakaian, maka dia sangat gembira dan bahagia. Wa in lam yu'ta lam yarda, dan jika tidak diberi dia tidak ridha, maksudnya jika dia terhalang untuk mendapatkannya maka dia murka. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini ada beberapa redaksi ya. Di dalam bab yang lain ya, dalam Sahih Bukhari ya, ada tambahan ta'isa abdud dinar wa dirham wal qatifah wal khamisah. Ada tambahan khamisah. Khamisah itu sutra bergaris ya. Jadi ditambah dengan al khamisah ya. Ya, barangkali
Kalau zaman sekarang mungkin ya, disesuaikan. Kalau hamba dinar, hamba dirham kayaknya masih relevan ya. Tapi kalau qatifah wal khamisah mungkin bisa direlevankan ya dengan zaman sekarang, kira-kira yang diidam-idamkan oleh manusia itu hal apa ya. In u'tiya radiya wa in lam yu'ta lam yarda, sama akhirnya ya. Jika diberi dia ridho, jika tidak diberi terhalang maka dia murka, dia tidak ridho. Tambahannya di sini wal khamisah, wal khamisah. Lalu kemudian ada lafaz yang lain juga, ta'isa abdud dinar wa abdud dirham wa abdul khamisah in u'tiya radiya wa in lam yu'ta sakhita. Ta'isa wa antakasa wa idha syika falan taqasha tuba li abdin akhidhi bi'inani farasihi fi sabilillah. Nah, di dalam riwayat yang lain ya, lafadznya agak redaksinya panjang sedikit ya. Ta'isa abdud dinar wa abdud dirham wa abdul khamisah, diurai satu-satu ya. Kalau yang sebelumnya ta'isa abdud dirham, abdud dinar wa dirham wal qatifah wal khamisah, kalau ini pakai abdul semua. Ta'isa abdud dinar wa abdud dirham wa abdul khamisah ya, jadi lebih ditegaskan lagi. Celakalah hamba dinar, hamba dirham, dan hamba kain sutra bergaris. In u'tiya radiya, jika diberi dia ridho, dan jika tidak diberi wa in lam yu'ta sakhita. Sakhita itu murka. Ta'isa wa takasa, celaka dan merugilah. Wa idza syika falan taqasha, dan apabila dia tertusuk duri maka dia tidak mendapatkan orang yang mengeluarkan durinya. Tuba li abdin, ya, beruntunglah seorang hamba akhidin bi'inani farasihi fi sabilillah, beruntunglah seorang hamba yang memegang tali kendali kudanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis-hadis ini tentu bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan perimbangan ya, orang-orang yang menjadi hamba dinar, hamba dirham ya, yang menjadi tujuan hidup mereka ya, dibandingkan kemudian kalau di hadis yang terakhir ini oleh Rasulullah SAW ya, dengan orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini hadis ini kaitannya dengan bab zuhud dan wara ya, bagaimana Rasulullah SAW mengingatkan kita semua terkait dengan dunia ini, bagaimana kita bersikap ya, tidak lari dari kehidupan dunia ya, tetapi tentu ya, orang yang zuhud itu sekali lagi bukan lari dari dunia ya, tetapi seperti yang didoakan ya oleh Abu Bakar tadi, ya Allah, jadikan dunia di tanganku, jangan engkau jadikan dunia di hatiku ya, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian Imam Al-Bukhari di dalam riwayat lain beliau mengutip ayat ya, di surat Al-Hajj ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harfin. Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah tapi di emperan saja. Menyembah Allah tapi ala harfin. Ya, nyembah Allahnya ya di emperannya. Ya. Maksudnya di tepi keraguan. Ya.
Dia berkata melanjutkan, dahulu ada seorang laki-laki mendatangi Madinah. Ya, jika istrinya melahirkan bayi laki-laki dan kudanya dibuat beranak oleh Allah, maka dia berkata, ini adalah agama yang baik. Jika istrinya tidak melahirkan dan kudanya tidak dibuat beranak oleh Allah, maka dia berkata, ini adalah agama yang buruk. Nah, jadi bagaimana ya Allah Subhanahu wa taala menyebut ya, dan ini menjadi asbabun nuzul di antara manusia ada orang yang menyembah Allah di emperan. Ya, ternyata yang memiliki sikap ya, mengaitkan apa-apa yang buruk ya, kalau terjadi sesuatu yang buruk lalu kemudian menilai oh agama ini buruk ya, ketika mendapatkan kebaikan maka dinilai oh agama ini baik ya, jadi baik dan buruknya agama itu dikaitkan dengan kepentingan dirinya ya, kepentingan dirinya. Nah ini salah satu sifat ya, yang disebut oleh Nabi sebagai Abdul Dinar, Abdul Dinar dan Abdul Dirham. Kesimpulan dari hadis ini, yang pertama tidak pantas bagi seorang muslim menjadikan dunia ini sebagai pusat perhatiannya yang paling besar dan puncak tujuan hidupnya. Yang kedua, seorang muslim sejati adalah orang yang jika dikaruniai harta maka dia bersyukur, dan jika tidak maka dia bersabar, dan dia selalu rela dengan takdir Allah pada setiap keadaan. Karena itu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan kisah-kisah ya, cerita di dalam Al-Qur'an yang begitu banyak, kisah-kisah di dalam Al-Qur'an, sebetulnya kisah-kisah di dalam Al-Quran itu kalau kita mau temanya disederhanakan, itu kisah-kisah dalam Al-Quran cuma ada dua tema. Pertama adalah kisah tentang orang-orang yang bersyukur kepada Allah, dan di tempat yang lain adalah kisah orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Lalu kemudian yang kedua, orang-orang yang bersabar dan orang-orang yang tidak bersabar. Jadi secara sederhananya kisah-kisah itu bermuara pada dua tema itu sebetulnya. Ya, coba sebutkan kisah-kisah yang mana sebutkan. Kita akan kemudian menggolongkan, oh ini masuk orang yang bersyukur, ini tidak bersyukur ya. Karena syukur dan sabar itu kan dua hal yang Nabi memuji ya. Orang-orang yang beriman ini, kata Nabi, ajaban li amril mukmin, ajaib sekali urusan orang-orang yang beriman. Bagi orang yang beriman ini dalam hidupnya mau kira-kira ya kalau bahasa kasarnya sama Allah mau diapain gitu, orang beriman ini ujung-ujungnya selalu menjadi kebaikan untuk dirinya. Ya, mau dipasang atau mau diperankan apa saja, bagi orang yang beriman ini ya, ajaban li amril mu'min al-amru kulluhu khair. Atau kama qala Rasulullah SAW, urusannya ujungnya baik. Ya. Kalau ditimpa kesulitan, ujian, dia bersabar, ujungnya baik. Kalau diberi nikmat, diberi anugerah, kemudian bersyukur, itu juga ujungnya baik. Gitu ya. Nah, jadi sebetulnya syukur dan sabar ini, ya, orang yang bersyukur dan orang yang bersabar ini pada akhirnya mereka ini menempati posisi puncak ya di sisi Allah Subhanahu wa taala pada akhirnya. Ada orang yang mencapai puncak ya di sisi Allah karena syukurnya, ada juga orang yang sama mendapatkan posisi puncak di sisi Allah karena kesabarannya. Jadi mau yang mana saja bagi orang yang beriman, sebetulnya itu cuma
dirinya di sisi Allah. Seperti itu. Misalkan kalau kisah Qarun, ya, Qarun itu jelas berarti kisah orang-orang yang tidak pandai bersyukur. Ya. Qarun itu diceritakan dalam surat Al-Qasas kan, hartanya, kunci gudangnya tidak bisa dipikul oleh 1-2 orang. Baru kunci gudangnya. Ya, kita bayangkan seperti apa kekayaannya. Kunci gudangnya tidak bisa dipikul oleh 1-2 orang, harus beberapa orang yang memikul baru membicarakan kunci gudangnya. Tapi Qarun ketika mendapatkan harta itu dia mengatakan inna ma'utituhu ala ilmin. Oh, ini hasil jerih payah saya. Ya, dia tidak mengembalikan harta ini kepada Allah, tidak mengakui ini sebagai anugerah pemberian dari Allah. Dia mengatakan inna ma'utituhu ala ilmin. Ini hasil jerih payah saya, ini hasil kepandaian saya, gitu. Akhirnya ya sebagai orang yang tidak mensyukuri nikmat, kita lihat bagaimana akhir kehidupannya. Ya. Oleh Allah kemudian ditenggelamkan bersama dengan harta-hartanya. Ya, sampai-sampai kejadiannya di Mesir, nemu harta di Indonesia disebut harta karun. Padahal karunnya di sana di Mesir, karunnya. Ya. Nah, saking bagaimana Allah menjadikan namanya itu ya abadi, namanya Qarun. Lalu ada juga Firaun, sama juga Firaun, ya, orang yang punya kekuasaan tapi berlaku zalim, tidak bersyukur kepada Allah, bahkan malah mengaku sebagai Tuhan, ana rabbukumul a'la, gitu kan. Aku ini Tuhan kalian yang paling tinggi. Akhirnya ya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, supaya menjadi pelajaran. Ya, dan Firaun kan jasadnya diawetkan, jasadnya ya masih ada. Ya, orang bisa melihat ya, jasad Firaun. Ya. Kalau ke Mesir, Kairo itu, ke Museum Firaun masih bisa melihat Firaun, ya. Nah, ini kan kisah yang tidak bisa bersyukur, ya. Sedangkan di kisah yang lainnya diceritakan Nabi Sulaiman, ya, Nabi Sulaiman. Jadi jamaah sekalian, Allah ketika menceritakan orang yang tidak bersyukur itu orang yang diberi nggak tanggung-tanggung, Allah beri. Qarun tuh nggak tanggung-tanggung hartanya, kunci gudangnya dipikul oleh beberapa orang. Firaun nggak tanggung-tanggung juga, Firaun itu kekuasaannya. Ya. Nah, ketika menceritakan orang yang bersyukur, ini juga sama. Nabi Sulaiman itu ya nggak tanggung-tanggung, Allah ngasih. Beliau itu nabi, sudah jadi nabi, raja, sudah raja, kasih ilmu, ya, dikasih ilmu yang ilmunya tidak akan ada lagi manusia yang memiliki. Kenapa? Karena Nabi Sulaiman tuh ngerti bahasa binatang, ya. Kerajaannya juga kekuasaan yang tidak akan ada lagi kekuasaan yang Allah berikan seperti itu. Kenapa? Karena kekuasaannya meliputi alam jin dan manusia, alam manusia dan alam jin. Kerajaan Nabi Sulaiman ini kan luar biasa. Ya. Sudah dikasih ilmu, dikasih kekayaan, dijadikan raja, nabi juga. Masya Allah. Ya, gak bakalan ada lagi yang seperti itu. Tapi kita lihat, ya, Nabi Sulaiman ini di dalam Al-Quran ada 2 kisah, ya, ada 2 dikisahkan yang untuk menjadi
renungan bagi kita. Pertama adalah kisahnya ketika mendengar suara semut saat Nabi Sulaiman bersama bala tentaranya sedang berjalan, tiba-tiba Nabi Sulaiman berhenti, fatabassama dhahikan. Dalam Al-Quran seperti itu disebutkan, fatabassama dhahikan. Maka Nabi Sulaiman kemudian terdiam, tersenyum, tertawa karena mendengar suara semut. Ya, Ratu Semut mengatakan kepada rakyatnya, ayo masuklah kalian ke dalam rumah-rumah kalian, karena sebentar lagi Sulaiman bersama bala tentaranya akan lewat. Jangan sampai kalian terinjak. Ayo masuk. Nah itu suara semutnya terdengar oleh Nabi Sulaiman. Padahal semutnya aja mungkin tidak kelihatan sama Nabi Sulaiman. Kelihatan juga enggak, tapi suaranya kedengar. Kan luar biasa. Maka dalam kondisi yang seperti itu keluarlah ungkapan doa, Rabbi auzini an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tarda wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Ini doanya Nabi Sulaiman. Ya. Di dalam surat Az-Zukhruf ya disebutkan juga doanya orang yang sudah mencapai usia 40 tahun. Sama doanya Rabbi auzinni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Hanya ujungnya saja yang beda. Kalau yang doa orang yang sudah mencapai usia 40 tahun itu di ujungnya wa aslih li fi dzurriyyati, minta diperbaiki keturunannya, ya, keturunan yang soleh. Wa aslih li fi dzurriyyati. Kalau doanya Nabi Sulaiman, wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin, masukkanlah aku dengan rahmatmu ke dalam golongan hambamu yang soleh. Ini Rabbi auzini artinya ya Allah bantulah aku, beri ilham aku supaya aku bisa bersyukur. Bayangkan sampai Nabi Sulaiman minta dibantu oleh Allah supaya bisa bersyukur. Membayangkan betapa besarnya nikmat yang Allah berikan, sampai-sampai minta dibantu. Ya Allah bantu aku untuk bisa mensyukuri nikmat yang Kau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Wa a'mala sholihan, dan supaya aku bisa beramal soleh. Tardohu, amal soleh yang Kau ridhoi. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Ya, nah ini kisah Nabi Sulaiman. Ya, digambarkan satu episode ya kehidupannya. Keluar doa. Ya. Kalau tadi Qarun bilangnya apa? Innama utitu ala ilmin. Oh ini hasil daripada saya, ini hasil ilmu saya. Gitu, Qarun. Nabi Sulaiman Rabbi auzini. Satu lagi yang diabadikan kisahnya yang lain, hasil Nabi Sulaiman ketika Nabi Sulaiman ya akan dikunjungi oleh Ratu Bilqis. Kemudian Nabi Sulaiman ingin memberikan sesuatu yang surprise ya bagi Ratu Bilqis. Singgah sana Ratu Bilqis mau dibawa ke kerajaan Nabi Sulaiman. Nah ketika itu ada yang memberikan tawaran ya kepada Nabi Sulaiman. Pasukannya mengatakan, saya bisa mendatangkan dengan kecepatan sebelum kamu duduk. Nabi Sulaiman berdiri, sebelum duduk sudah ada. Tapi kemudian yang lain ada lagi yang menawarkan, saya bisa menghadirkan sebelum mata berkedip. Ya, sebelum mata berkedip sudah ada. Itu cering gitu ya, cering udah. Ya. Nah, ketika mendapatkan kenikmatan seperti itu, ya, ada yang mampu membawa
sehingga sana Bilqis sampai seperti itu kecepatannya, Nabi Sulaiman kemudian ya dari mulutnya keluar ungkapan hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Hadza min fadli rabbi, hadza min fadli rabbi. Ini adalah dari keutamaan Tuhanku. Saya sering juga melihat ya di belakang mobil suka ada ditulis hadza min fadli rabbi. Padahal bagusnya diterusin itu. Ashkuru am akfur. Hadza min fadli rabbi, ini keutamaan dari Allah, dari Tuhanku. Liyabluwani, supaya menguji aku. Ashkuru am akfur, apakah aku bersyukur atau aku kufur atau aku ingkar. Ya, seperti itu. Nah, ini dua gambaran. Ya, potret kan, dua potret kisah. Jadi kisah yang mana saja kalau kita cermati di dalam Al-Quran itu kisah-kisah apa saja kita cermati, ujung-ujungnya cuma dua, ujung-ujung. Kelompok bersyukur, kelompok bersabar. Dan kelompok tidak bersyukur, kelompok tidak bersabar. Gitu aja. Nabi Yusuf bersabar, diuji oleh Allah. Kehidupan Nabi Yusuf itu episode kehidupannya dari ujian ke ujian terus, ya nggak berhenti. Dibuang ke sumur, habis dibuang ke sumur jadi budak, dijual ke sana kemari. Setelah jadi budak kemudian difitnah, setelah difitnah kemudian masuk penjara, gitu ya. Hampir setengah usianya lebih Nabi Yusuf dari ujian ke ujian, tapi bersabar dan happy ending akhirnya. Ya, Nabi Yusuf itu happy ending. Ya, akhirnya menggembirakan karena Allah kemudian mengumpulkan kembali Nabi Yusuf sekeluarga, yang dikumpulkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi pada intinya hidup kita ini ya seperti yang tadi disampaikan, kesimpulan seorang muslim sejati adalah orang yang jika dikaruniai harta maka dia bersyukur, dan jika tidak maka dia bersabar, dan dia selalu rela dengan takdir Allah pada setiap keadaan. Ya. Nah, ya, syukur dan sabar ini menarik ya. Syukur, sabar, ya. Pada akhirnya kalau orang sudah terbiasa mendapat nikmat bersyukur, mendapat ujian bersabar, ya. Kalau sudah terbiasa seperti itu, terlatih, pada akhirnya ya akan sampai pada level ketika dia mendapat nikmat bersabar, lalu mendapat ujian bersyukur. Gitu. Dan ini levelnya sudah level beda lagi. Ya, orang yang sudah terlatih mendapat nikmat bersyukur, mendapat ujian bersabar, kalau sudah terlatih seperti itu, pada satu posisi nanti levelnya meningkat, akan terjadi di mana diberi nikmat dia bersabar, dan diberi ujian malah bersyukur. Jadi sebetulnya dalam ujian itu ada syukur dan sabar. Dalam nikmat juga sama, harus ada syukur dan sabar. Ya. Jadi orang kalau diberi nikmat tidak bersabar dengan nikmat yang ada, dia akan ingin tambah terus tanpa kemudian memperhatikan halal dan haram, seperti itu kan. Ya, jadi sabar, remnya itu perlu juga. Nah, orang yang diberi ujian bersyukur juga. Ya, Imam Qadi Syekh, siapa yang Qadi itu
Shuraih Al-Qadhi di dalam sebuah ungkapannya dia mengatakan, di dalam musibah aku masih tetap bersyukur kepada Allah. Jadi dalam musibah masih ada celah untuk bersyukur. Ya. Pertama, dia mengatakan ternyata musibah yang Allah berikan tidak sedahsyat yang digambarkan, makanya aku bersyukur. Ternyata musibah yang diberikan bukan musibah pada agama. Ya, kalau musibah cuma pada harta, ya bukan musibah pada agama. Musibah pada agama ini musibah di atas musibah. Jadi sebetulnya ruang-ruang bersyukur itu sekalipun di dalam musibah kita masih bisa menemukan. Kan kalau kita lagi sakit, apakah kita tidak bisa bersyukur? Masih bisa bersyukur. Sakit kita, ya, melihat yang lebih parah, aduh alhamdulillah saya sakit masih begini, ya. Ini orang lain sakit sampai seperti kan, sebut ruang bersyukur itu masih bisa muncul, masih bisa ada, gitu. Makanya di dalam kunci bersyukur itu hadis yang sebelumnya, di hadis bab adab itu kan ada tipsnya. Nabi mengatakan unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Gitu, itu tips kuncinya. Baik ya jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan satu lagi hadis yang ketiga. Hadis dari Ibnu Umar. Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ibnu Umar bercerita, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kibayya faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin wa kana Ibnu Umar yaqul idza amsayta fala tantadhiris sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa wa khudh min sihhatika li saqamika wa min hayatika limautika. Ibnu Umar bercerita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memegang kedua pundakku, lalu beliau bersabda, ya ini bagaimana Rasulullah SAW itu menyelipkan pelajaran-pelajaran. Ya, kadang kalau lagi bepergian beliau selipkan. Nanti ada hadis ya dalam perjalanan. Ibnu Abbas yang cerita, Ibnu Abbas pernah dibonceng dalam sebuah perjalanan. Nabi selipkan pengajaran. Nah, kita juga barangkali ya perlu ya meniru Rasulullah SAW di dalam memberikan petua, dalam memberikan nasihat. Ya, apalagi seorang ayah ya, ini kan baru-baru ini agak ramai ya hari ayah ya. Kemarin tanggal 12 November ya perasaan sebelumnya nggak ramai ya. Saya juga nggak tahu itu kenapa 12 November dijadikan hari ayah ya. Nggak mau kalah nih, ibu-ibu ada hari ibu Desember, bapak-bapaknya duluan November ya. Nggak tahu dari mana itu ya. Nah kadang-kadang kan seorang ayah itu punya waktu ya kebersamaan dengan anak kan ya sebentar ya, karena kesibukan dan lain sebagainya ya, karena kesibukan ya. Tapi bagaimana kita mampu menjadikan kebersamaan itu berkualitas kira-kira, karena kebersamaan ayah dengan anak itu bukan kuantitas tapi kualitas. Bukan kuantitas tapi kualitas. Ada sebuah penelitian di dalam penelitian Al-Quran ditemukan bahwa di dalam Al-Quran itu ditemukan dialog orang tua dengan anak. Diabadikan di dalam Al-Quran ada 17 ayat dialog orang tua dengan anak. Dari 17 ayat 14 diantaranya dialog ayah dengan anak.
Jadi 17 ayat dialog orang tua. Ya, ditemukan ada 17 ayat, 14-nya itu dialog ayah dengan anak. Dialog ibu dengan anaknya cuma 2 ayat. Sedangkan 1 ayat lagi tidak disebutkan ayah atau ibu. Nah, ini menarik. Ya. Kenapa menarik? Sebab faktanya kalau kita lihat realitanya, kira-kira yang lebih banyak ngobrol sama anak siapa? Ibu atau bapak? Lihat realitanya di keumuman, ibu kan? Realitanya ibu yang lebih banyak. Tapi ternyata di Quran dialog ibu sama anaknya cuma 2. Yang 14 dialog ayah. Gitu ya. Padahal faktanya, realitanya yang banyak ngobrol, berbincang, dialog dengan anak itu ya ibunya. Apalagi kan penelitian menunjukkan bahwa kemampuan komunikasi ibu itu, kemampuan komunikasi wanita melebihi laki-laki. Katanya wanita itu 1 hari harus keluar berapa ribu kata? Ya, 60.000. 60.000. Kalau bapak-bapak kan tidak. 60.000 aja. Ya, jadi kemampuan komunikasi bahasanya kan memang dari penelitian kalah. Gitu. Nah, ini menarik. Relevansinya apa? Relevansinya ternyata ya, yang 14 ayat itu ya, jadi Al-Quran seakan-akan memotret 14 dialog ayah dengan anak, dialog ayah dengan anak, seakan-akan ingin memberikan koreksi sosial. Ya, koreksi sosial. Apa maksudnya koreksi sosial? Selama ini ya, ayah itu di dalam masyarakat umum ada kesan ketika seorang ayah sudah memenuhi kebutuhan finansialnya, seakan-akan sudah beres tanggung jawab, seakan-akan itu beres ya, semua dipenuhi ya. Tapi sebetulnya bukan hanya tanggung jawab finansial ya. Seorang ayah itu bukan cuma tanggung jawab finansial, artinya anak masih atau ayah masih punya tanggung jawab mendidik ya. Kadang-kadang kan sudah mendelegasikan ya udah urusan sekolah ya urusan ibunya gitu ya. Padahal ayah juga menentukan ya. Dalam data UNICEF itu tahun 2021 disebutkan Indonesia kurang lebih 20,9% ya ada anak-anak yang hidup dalam fenomena fatherless. Ya, fatherless itu anak-anak yang tumbuh tanpa figur ayah. Ya, sekitar 15 juta sekian, 15 juta sekian. Macam-macam ya, ininya macam-macam. Tapi ada yang ayahnya ada, tapi seperti tidak ada. Ayah ada, ayah tiada, ayah ada, ayah tiada. Antara ada dan tiada. Nah, sehingga anak-anak tumbuh tanpa figur ayah, itu yang disebut dengan fatherless. Indonesia itu 20,9% anak-anak tumbuh ya, dalam fenomena fatherless. Nah, kembali ke dialog ayah. Yang kedua, kita temukan ternyata dialog-dialog ayah yang diabadikan di dalam Al-Quran itu dialognya menarik, bukan dialog ecek-ecek gitu. Dialognya itu yang digambarkan dalam Al-Quran, dialog tema-tema besar tentang visi hidup, tentang akidah, tentang tauhid, tentang akhlak. Itu dialog yang diabadikan di dalam Al-Quran. Yang 14 ayat itu kalau bapak-bapak ya, cari ya, 14 ayat itu dialog anak orang tua dengan ayah dengan anaknya, itu dialognya dialog besar ya, dialog tentang visi hidup, dialog tentang akidah, tauhid ya, lalu akhlak nilai-nilai, tentang nilai.
Misalkan dalam surat Al-Baqarah, ya, kita akan menemukan dialog seorang Yakub, Nabi Yakub, ketika menjelang wafat. Nabi Yakub mengumpulkan anak-anaknya dalam kondisi menjelang wafat, tapi beliau masih sempat memastikan ya anak-anaknya mata ta'buduna min ba'di, apa yang nanti kamu sembah setelah aku tidak ada. Jadi masih menyempatkan, padahal maut sudah dekat, sudah mau menjelang kematian. Tapi Yakub masih menyempatkan, apa yang akan kalian sembah nanti setelah sepeninggalku. Demikian juga dialognya Nabi Ibrahim. Dialog Yakub paling banyak di surat Al-Baqarah, di surat Yusuf, banyak sekali. Ya, ada dialog Yakub dengan Yusuf, ada 2 ayat. Ada dialog Yakub dengan anak-anaknya. Kita lihat anak-anaknya, saudara-saudaranya Yusuf. Ya, saudara-saudaranya Yusuf kan kita tahu sifatnya. Ya, keburukan mereka, hasad dan lain sebagainya. Tapi bagaimana Yakub ya masih mencoba untuk meluruskan ya anak-anaknya ini. Kemudian dialognya Ibrahim ya, ketika akan menyembelih Ismail. Ya bunaya inni ara fil manam anni atbahuka fandur madza taro. Duhai anakku, tadi malam ayah bermimpi menyembelih engkau. Fandur madza taro, bagaimana pendapatmu? Nabi Ismail sebagai anak yang soleh dan beliau paham bahwa ayahnya adalah seorang nabi, dia menyadari mimpinya bukan sekedar mimpi. Mimpi Nabi itu wahyu. Ya, maka kemudian Nabi Ismail mengatakan, ya abati alma tu'mar, wahai ayah, kerjakan apa yang diperintahkan. Ayah akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Itu dialog Ibrahim. Jadi tentang mendialogkan ketaatan kepada Allah, dialog tauhid tadi. Ya, lalu juga dialog yang paling terkenal itu adalah dialognya Luqman. Dalam surat Luqman hampir 1 halaman, kalau nanti dibuka surat Luqman itu 1 halaman dialog Luqman dengan anaknya. Luqman menasihati, la tusyrik billah, jangan syirik kepada Allah. Lalu menasihati berbakti kepada orang tua, ya. Kemudian sholat, amar ma'ruf nahi munkar, dan nilai-nilai ini. Jadi 14 ayat itu dialognya soal-soal besar. Apa yang bisa kita petik dari sini? Tadi seperti yang saya sampaikan, dialog ayah, kebersamaan ayah dengan anak itu bukan soal kuantitas, tapi soal apa? Kualitas. Quality time kalau sekarang ya ini kan. Waktu yang berkualitas gitu ya. Ya, karena memang ya ayah terbatas waktunya. Jadi bagaimana kemudian kita belajar dari dialognya Al-Quran tentang ayah dengan anaknya. Kenapa banyak dialognya diabadikan, padahal realitanya ibu yang banyak berdialog. Ini sebagai koreksi sosial. Ya. Yang kedua, dialog-dialog yang diabadikan di dalam Al-Quran itu tentang perkara-perkara besar. Karena itu ya, ayah tidak boleh absen di dalam mendidik ya, jiwa anak-anak ya, karena bagaimanapun juga ya, seorang ayah adalah pemimpin ya, yang bertanggung jawab ya, kalau mengutip surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, tanggung jawabnya bukan cuma di dunia. Orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Nah, ya kembali ke hadis ini, bagaimana Rasulullah SAW beliau ya mampu memanfaatkan waktu. Ya, beliau itu di dalam memberikan nasihat, ya,
kadang-kadang lagi sedang jalan-jalan berdua, ya, diselipkan nasihat. Nah, ini juga sama, ketika sedang berdua dengan Ibnu Umar, Ibnu Umar dipegang pundaknya. Kita lihat keakraban Rasulullah SAW dengan anak kecil, pundaknya dipegang. Ya, akhadha Rasulullah biman kibaya, pundak Rasulullah SAW memegang kedua pundakku, lalu kemudian bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharib, jadilah kamu di dunia seakan-akan kamu orang asing, aw abiru sabil, atau penyeberang jalan. Ya, ini nasihatnya sederhana saja. Ya, kun fid dunya ka'annaka gharib, hai Umar, hiduplah di dunia ini seakan-akan kamu seperti orang asing, aw sabil, atau seperti orang yang sedang menyeberang jalan. Wa kana Ibnu Umar yaqul, ya, maka perhatikan hasil dari motivasinya. Ini kan motivasi Nabi ya kepada Ibnu Umar. Ya. Atau kalau sekarang apa disebut quotes. Ya. Hiduplah di dunia seperti orang asing atau orang yang menyeberang jalan. Nah, ini dipahami betul oleh Ibnu Umar, sehingga Ibnu Umar kemudian dia mengatakan, kalau ini perkataan Ibnu Umar. Ibnu Umar mengatakan, idza amsayta fala tantadiris shabah, apabila kamu di waktu sore maka jangan menunggu pagi. Wa idza asbahta fala tantadiril masa, kalau kamu di waktu pagi jangan menunggu sore. Maksudnya pekerjaan di pagi hari jangan ditunda-tunda, dikerjakan sore hari. Punya pekerjaan sore hari jangan ditunda-tunda nunggu besok pagi. Ini kan Ibnu Umar mengatakan, memberikan nasihat seperti ini atau menyampaikan seperti ini karena beliau terinspirasi dengan motivasi yang pertama yang disampaikan oleh Nabi, kun fid dunya ka'annaka gharibun, hiduplah engkau di dunia seperti orang asing, ya, atau seperti orang yang menyeberang jalan sebentar sekali. Ya, orang ini kayak orang menyeberang jalan. Jadi kalau berleha-leha, ya ketinggalan, ketabrak kira-kira kalau berleha-leha. Makanya nasihat Ibnu Umar, idza amsayta fala tantadiris shabah, apabila engkau memasuki waktu sore hari, maksudnya apabila kamu memasuki waktu sore maka janganlah menunggu waktu pagi. Ya. Apa yang bisa dikerjakan, kerjakan. Khudh min sihatika li saqamika wa min hayatika li mautika. Ya. Dan gunakanlah waktu sehatmu untuk waktu sakitmu dan waktu hidupmu untuk kematianmu. Pergunakan waktu sehatmu, maksudnya pergunakan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Karena kalau sudah sakit ya tidak banyak yang bisa kita kerjakan. Ya. Apalagi kalau sudah meninggal, ya sudah. Wa min hayatika li mautika, dan gunakanlah ya waktu hidupmu sebelum datang kematian. Nah, baik ya jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kesimpulannya hendaknya seorang muslim tidak cenderung ke dalam kesibukan dunia dan hendaknya mempersiapkan diri untuk pergi ke negeri akhirat. Hidup di dunia ini bagaikan orang asing, bagaikan penyeberang jalan. Sesungguhnya sangat tidak baik bagi seorang muslim membekali diri di dalam perjalanannya dengan perbekalan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Baik ya jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita cukupkan kajian pada kesempatan malam hari ini dua hadis ya. Hadis yang pertama untuk malam ini adalah ancaman dari Nabi terhadap hamba
dunia, ya, hamba dunia. Ada hamba dinar, hamba dirham, hamba kotifah, ya, pakaian-pakaian sutra, ya, dicela oleh Nabi. Dan kemudian yang kedua, nasihat Rasulullah SAW kepada Ibnu Umar, ya, dan juga nasihat Ibnu Umar kepada kita. Mudah-mudahan memberikan pencerahan kepada kita semua. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari kekeliruan pribadi saya sendiri. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait bab haram dan halal, mungkin yang terbesit haram itu yang seperti judi, mungkin terlihat ya. Bagaimana dengan muamalah, Ustaz? Ya. Maksudnya anggap saja saya penjual jasa yang memakai jasa saya itu kafir, maka saya harus tolak pembayaran dari mereka atau seperti apa, Ustaz? Ya. Baik ya. Di dalam bermuamalah itu, konsep bermuamalah itu bahwa asal di dalam bermuamalah sebetulnya mubah. Asal di dalam bermuamalah. Jadi kalau urusan muamalah, kita diperbolehkan bermuamalah bagaimanapun, ya, karena asal dalam bermuamalah itu boleh, sampai kemudian ya, ada dalil yang melarangnya. Beda dengan konsep ibadah ya. Kalau ibadah itu asal dalam ibadah haram sampai ada dalil yang memerintahkan. Jadi kalau misalkan kita penjual jasa, kemudian yang menggunakan jasa kita adalah orang-orang non muslim, ya namanya bermuamalah. Ya, bermuamalah selama tidak masuk pada wilayah ya, mengganggu akidah kita, maka selama itu boleh-boleh saja. Karena walaupun kita tahu bahwa penghasilan klien kita ini dari anggap saja dia bandar kayak begitu atau habis merampok itu. Ya, ini kalau di dalam hidup ya, saya kira kita tidak bisa kemudian artinya takaluf ya. Takaluf itu sesuatu yang di luar kemampuan kita. Itu kan namanya takaluf ya. Ini jangan-jangan orang tidak beriman, jangan-jangan duitnya dari yang haram. Kita kan nggak mampu untuk mengecek gitu kan. Atau kalau kita punya persepsi seperti itu, sebetulnya bukan hanya orang kafir, orang muslim juga bisa saja. Orang muslim mendapatkan harta dan bukan dengan cara yang halal kan bisa saja. Jadi itu takaluf. Ya, sesuatu yang takaluf. Tapi kalaupun menjadi prinsip dirinya mencoba mencari, kalau dalam bahasa agama sebetulnya itu waro. Itu tadi kan kita sedang mengkaji bab sudi wal waro, bab tentang subuh dan waro. Waro itu meninggalkan sesuatu yang sebetulnya boleh, tapi dia tinggalkan takut terjatuh kepada yang haram. Tapi waro itu
tidak bisa kemudian dipaksakan kepada orang lain. Waro setiap kita ini berbeda-beda kewaroannya. Jadi kalau ada yang punya prinsip hidupnya, ya, dia berprinsip, ya, misalkan tadi karena kewaroannya, kehati-hatiannya, dia nggak mau terima, yaitu jadikanlah itu sebagai prinsipnya. Tidak kemudian orang lain dipaksa untuk seperti dia, itu nggak bisa. Gitu barangkali, Allahu a'lam. Jadi kalau boleh tidaknya boleh saja, itu kan muamalah. Karena muamalah itu asalnya adalah boleh. Kita mau dagang kan muamalah. Mau dagang apa saja boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya, baru berhenti. Mendagangkan sesuatu yang haram ya nggak boleh. Jadi kalau dagang bakso nggak bisa nyari dalilnya, ada nggak dalilnya harus dagang bakso? Ya nggak ada, nggak ada cari itu, karena asal di dalam muamalah asalnya itu boleh. Kita membuat misalkan membuat apa namanya, ya membuat ini ya, atraksi yang katakanlah di dalam berdagang itu dengan cara dan konsep bagaimanapun silahkan, ya, kreativitas seperti apapun silahkan, selama tidak ada dalil yang melarang. Tapi kalau sudah ada yang melarang ya sudah. Kalau ibadah dalil yang memerintah.